Singapura selalu berkomitmen penuh terhadap pengembangan perekonomiannya. Pada tahun 1991 hingga 2008, kinerja perkembangan perekonomian Singapura tidak bisa dilepaskan dari Perdana Menteri Goh Chok Tong, di mana pada saat itu ia membuat sebuah kebijakan yang dinamakan Next Lab. Next Lab tersebut ditujukan untuk tidak hanya meningkatkan perekonomian dari Singapura, juga diharapkan mampu untuk meningkatkan sosial dari masyarakat Singapura sendiri. Pada saat itu IDB diberikan mandat khusus untuk mencari investasi sebesar-besarnya perusahaan kelas dunia untuk membawa sebagian aktivitas fungsi headquarter mereka ke Singapura. Dengan harapan juga bisa mengembangkan kondisi perusahaan lokal dan menjadikan perusahaan lokal yang sudah potensial tersebut menjadi perusahaan multinasional yang bisa bersaing khususnya di Asia atau minimal di Asia. Selain itu, pemerintah pada saat itu juga tahun 97 menciptakan sebuah program namanya Thinking Social School Learning Nation, di mana Thinking Social School Learning Nation tersebut bertujuan untuk mentransformasikan sistem edukasi yang sudah ada, namun lebih dikonsentrasikan kepada kreativitas, juga kemampuan berpikir mandiri, dan khususnya agar perusahaan kecil tersebut mampu untuk mencari solusi atas problem yang dihadapi oleh mereka. Namun sebelumnya sudah ada sebuah kebijakan baik yang dijalankan sebelum pemerintahan Goh Chok Tong. Apakah setelah diterapkannya kebijakan Next Lab ini ternyata kedepannya Singapura lebih baik, atau ternyata tidak ada implikasi positif dari diterapkannya hal ini? Apakah ada implikasi positif atau ternyata tetap stagnansi dengan adanya kebijakan ini? Implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Goh Chok Tong berimplementasi positif jika dilihat dari data ekonomi yang terus berkembang. Ekspor dari industri high-tech berkembang hingga 23% dari tahun 1990 sebesar 13 miliar US dollar ke 38 miliar US dollar pada 1995. Pada 1997, tingkat per kapita mencapai 25.269 US dollar, meningkat 78% dibandingkan awal dekade yang hanya 61%. Pada tahun 1997 hingga 1998, terjadi krisis keuangan di seluruh wilayah Asia. Krisis keuangan yang terjadi di Asia ini berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian Singapura. Mata uang Singapura melemah sebesar 16%, pasar modal melemah sebesar 54%. Investasi pihak asing menurun menjadi 7,3 miliar US dollar, dan angka pengangguran meningkat menjadi 2,5%. Namun begitu, dasar fundamental ekonomi yang kuat yang telah dimiliki oleh Singapura sebelumnya membuat kondisi ekonomi Singapura tidak lebih buruk dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Untuk menghadapi krisis tersebut, Singapura membentuk Komite of Singapore Competitiveness untuk membahas dan menentukan arah perekonomian Singapura di masa yang akan datang. Berdasarkan pendapat komite tersebut, langkah yang harus dilakukan Singapura antara lain mengurangi biaya bisnis, menjaga kepercayaan investor, dan menjaga kesiapan masyarakat dalam menghadapi krisis. Namun begitu, hingga tahun 2003, perekonomian Singapura tidak kunjung membaik dan krisis masih berlanjut. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa kejadian di dunia yang berdampak menghambat proses perbaikan ekonomi di Singapura. Pertama, serangan teroris di Amerika pada tahun 2001. Setelah kejadian tersebut, Singapura mengaktifkan kembali Internal Security Act untuk memperketat pergerakan dan kedatangan pihak asing guna menghindari terorisme. Tetapi, hal tersebut juga mengganggu kegiatan bisnis Amerika dan negara barat lainnya di Singapura. Kedua, mewabahnya SARS di dunia, termasuk di Singapura, menyebabkan menurunnya bisnis travel dan turisme di Singapura. Hal itu juga berdampak pada terjadinya peningkatan angka pengangguran, dikarenakan adanya pengalihan bisnis produksi ke China, pengalihan bisnis jasa ke India,
dan pengalihan pelabuhan ke Malaysia. Pada masa tersebut, Singapura mengalami beberapa guncangan dari eksternal yang sangat mempengaruhi perekonomian di negara tersebut. Meskipun Singapura telah membentuk Committee of Singapore's Competitiveness pada tahun 1998, namun krisis masih berlanjut. Apa yang selanjutnya Singapura harus lakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut? Oke, seperti diketahui, Singapura mengalami external shock sejak tahun 98 sampai tahun 2000. Maka pada tahun 2001, Perdana Menteri saat itu yaitu Goh Chok Tong mengumumkan pembentukan Economic Review Committee atau disingkat dengan ERC yang bertujuan untuk meninjau strategi pembangunan dan juga merumuskan kebijakan untuk pemerintah Singapura. ERC ini dipimpin oleh Lee Hsien Loong, dia adalah Deputi Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Beberapa menteri juga mengikuti tim ERC ini, seperti Menteri Pertahanan dan juga Menteri Pendidikan. Ada beberapa tugas dari tim ERC ini. Yang pertama adalah meninjau kebijakan pemerintah dengan implikasi ekonomi, termasuk perpajakan, alokasi lahan, dan kerangka daya saing upah. Selain itu juga mereka merekomendasikan semangat kewirausahaan dan inovasi di kalangan penduduk Singapura. Selain itu juga mereka merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mendukung sektor ekonomi. Selain itu, bagian terpenting daripada tim ERC ini juga mereka membuat suatu holding yang dinamakan dengan Temasek Holding. Saya akan tunjukkan situs dari Temasek Holding itu. Mereka melakukan beberapa investasi dalam bidang finance, telekomunikasi, transport, dan juga energi. Yang dalam bidang finance mereka punya asuransi AIA, DBS, dan ICBC. Dalam bidang telekomunikasi yang sangat terkenal mungkin adalah Singtel. Selain itu juga mereka dalam bidang transport mereka juga punya PSA, Keppel, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan dengan adanya tim ERC ini, mereka bisa membentuk suatu kebijakan yang bisa meningkatkan dan menstabilkan perekonomian pemerintah Singapura. Pada tahun 2008, Singapura merupakan negara dengan tingkat kesejahteraan tertinggi keempat di seluruh dunia. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah Singapura dalam menyediakan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan juga fasilitas umum lainnya. Hal ini tentunya sangat berguna bagi masyarakat dengan golongan pendapatan yang rendah. Permasalahan lainnya dari Singapura adalah produktivitas. Produktivitas Singapura berjalan jauh lebih cepat daripada produktivitas negara maju. Produktivitas Singapura dalam dekade terakhir ini cenderung stabil, terutama sejak perlambatan produktivitas pada tahun 2005. Walaupun Singapura mengalami perlambatan produktivitas, tetapi tingkat pendapatan Singapura terus meningkat. Hal ini tentunya menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah Singapura, karena produktivitas merupakan ukuran seberapa efisien tenaga kerja dan modal dalam suatu perusahaan. Faktor ekonomi penting lainnya adalah perdagangan Singapura. Pada tahun 2008, jumlah ekspor dan impor Singapura mencapai 400% dari nilai PDB Singapura. Dan pada tahun yang sama Singapura berhasil mencapai surplus sebesar 22,5 miliar US dollar atau setara dengan 12,3% dari PDB Singapura. Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor utama Singapura adalah Indonesia, Hong Kong, dan juga Malaysia. Bahan utama yang diekspor ke Singapura dan dari Singapura adalah bahan-bahan komponen untuk barang jadi. Tujuan ekspor utamanya adalah negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia.
Pada tahun 2008, prestasi yang membanggakan dari Singapura adalah tingginya investasi asing yang masuk ke Singapura. Hal ini tentunya buah dari intervensi pemerintah Singapura dalam menerapkan regulasi yang menciptakan kondisi bisnis yang sangat baik. Pemerintah Singapura juga menghabiskan dana yang sangat besar untuk membangun infrastruktur. Seperti yang teman-teman tahu, kalau infrastruktur itu adalah salah satu kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dan Singapura berhasil menjadi tujuan investasi asing terbesar selain Cina dan juga Brazil. Hal menarik lainnya adalah bagaimana peran perusahaan-perusahaan di Singapura seperti perusahaan milik pemerintah, perusahaan swasta, ataupun perusahaan asing. Mungkin Ibu Yeni bisa memberikan tanggapan mengenai peran-peran perusahaan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan diskusi kita kali ini dengan pembahasan mengenai Singaporean Cluster. Perekonomian Singapura didukung oleh portofolio cluster yang sudah berdiri sejak lama. Di antaranya adalah sektor petrochemical, sektor teknologi dan informasi, sektor transportasi, dan jasa keuangan. Kebijakan pemerintah Singapura adalah mengembangkan klaster-klaster yang sudah berdiri sejak lama ini, di samping juga mengembangkan sektor-sektor lain seperti bidang tourism, education, dan biofarmasetika. Petrochemical menjadi bagian yang sangat penting dari perekonomian negara Singapura sejak Shell membangun kilang minyak pertama di negeri ini, yaitu pada tahun 1961. Tempatnya adalah di Pulau Bukom yang sekarang menjadi bagian dari Pulau Jurong. Petrochemical berhasil menjadi salah satu di antara 3 perusahaan kilang minyak paling top di dunia, di mana petrochemical menjadi satu dari manufaktur yang terbesar ketiga setelah sektor petroleum dan sektor semikonduktor. Jantung dari klaster petrochemical ini berada di Pulau Jurong, di mana lebih dari 80 perusahaan beroperasi di wilayah ini, seperti misalnya perusahaan Shell, ExxonMobil, BASF, Mitsui, dan lain sebagainya. Sebuah pusat teknologi proses chemical dan Institut Ilmu Teknik Kimia dibangun di wilayah ini sebagai sarana training dan penelitian bagi para staf dan ahli. Kemudian, Singapura juga membuat suatu investasi di mana di daerah Pulau Banyan itu dibangun fasilitas chemical warehousing, tank filling, cleaning dan maintenance, drumming, water treatment, serta memperbaiki pelabuhan Jurong dan juga membangun ruang penyimpanan bawah tanah untuk produk-produk petroleum dan petrochemical. Selain itu, pemerintah Singapura juga sangat kuat di dalam bidang jasa keuangan, di mana industri jasa keuangan memberikan kontribusi sebesar 13% pada tahun 2008 terhadap GDP Singapura. Juga tercatat tingkat pertumbuhannya sebesar 7,3%, di mana pada saat tersebut rata-rata industri keuangan di dunia sedang mengalami slowdown atau kelambatan. Singapura melakukan review terhadap kebijakan sektor jasa keuangan ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang dahulu diatur dengan sangat ketat, seperti untuk sektor local insurance dan private banking. Di tahun 2008, Singapura memiliki posisi yang sangat kuat dalam currency trading, asset management, private banking, dan juga asuransi. Singapura bahkan melakukan terobosan baru dengan membuka sebuah lembaga keuangan Islami dengan melakukan joint venture antara DBS, yaitu suatu perusahaan pemimpin bank lokal, dengan grup investor dari negara Timur Tengah. Singapura bahkan meluncurkan program beasiswa untuk training keuangan dalam rangka menjadikan negara Singapura sebagai sebuah negara yang memiliki ahli-ahli keuangan yang handal di bidangnya. Singapura juga memiliki klaster transportasi dan logistik, di mana pelabuhan Singapura masih tetap menduduki posisi global di samping pelabuhan Cina dan Shanghai. Di tahun 2008, Singapura menjadi pelabuhan kontainer yang terbesar di dunia. NOL didirikan oleh pemerintah Singapura dengan mayoritas kepemilikannya adalah oleh Temasek Holding, merupakan perusahaan pelayaran terbesar di dunia dengan market share sebanyak 3,6% di tahun 2007.
Selain itu, di sektor transportasi udara, Bandara Changi masuk ke dalam 20 besar bandara yang paling padat volume penumpangnya, di mana Changi juga terkenal karena kualitas pelayanannya yang sangat baik. Di tahun 2002, pemerintah membuat beberapa program untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang IT dan sekaligus juga entrepreneur untuk sektor transportasi ini, sehingga Singapura menjadi negara yang menyenangkan karena memang memiliki perpaduan antara sektor-sektor tersebut dengan sisi kualitas pelayanan yang baik, juga dari sisi entrepreneurnya. Demikian untuk pembahasan mengenai klaster ini. Untuk klaster-klaster yang baru akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya Nuzul. Kepada rekan Nuzul, saya persilahkan. Terima kasih. Oke teman-teman, saya akan tambahkan. Jadi selain klaster yang sudah disebutkan sebelumnya, ada 3 klaster lagi yang akan menjadi klaster masa depan dari Singapura, yaitu yang pertama adalah biofarmasetika. Pengembangan berbagai program telah menarik investasi yang signifikan. Investor asing telah membangun fasilitas manufaktur baru dan total 15 laboratorium penelitian. Belanja penelitian oleh perusahaan farmasi dari 88 juta dolar Singapura di 2001 menjadi 238 juta dolar Singapura di 2004. Selanjutnya, Singapura juga telah merekrut peneliti terkenal secara global pada 2007, yaitu lebih dari 2.000 ilmuwan dan profesional bekerja di Biopolis sebagai pusat penelitian biofarmasetika Singapura. Untuk klaster kedua, yaitu bidang pariwisata. Sekitar 100 juta dolar Singapura telah dilontarkan pada 2003 meningkatkan infrastruktur Singapura yang ditujukan untuk menarik wisatawan terutama kelas menengah Asia yang sedang berkembang pesat. Lebih dari 10 juta wisatawan mengunjungi Singapura pada 2008 dan menghabiskan 15 miliar 200 juta dolar Singapura. Selanjutnya, pariwisata berkaitan dengan medis merupakan bagian dari klaster yang diperkirakan memiliki potensi khusus. Di 2003, Departemen Kesehatan meluncurkan proyek Medicine Singapura dengan maksud menarik 1 juta pasien asing ke Singapura. Pada tahun 2008, 10% dari seluruh pendapatan pariwisata adalah pada pelayanan medis. Klaster terakhir adalah pendidikan. Singapura bertujuan untuk menjadi pusat pendidikan global. Pada 2004, Singapore Education Service Center didirikan sebagai pusat one-stop bagi mahasiswa asing di Singapura. Singapura juga berusaha menarik institusi asing ke Singapura. Beberapa perguruan tinggi asing termasuk MIT, Cornell Wharton, dan University of Chicago telah membuka kampus untuk aliansi di Singapura pada 2008, menawarkan terutama program pasca sarjana. Baik, teman-teman, dari hasil diskusi kita, kesimpulan yang kita peroleh adalah bahwa Singapura telah melakukan berbagai strategi dengan fokus dan lebih menggali lagi pada kekuatannya sebagai negara yang menyediakan servis atau dikenal dengan service country di beberapa klaster yang menjadi keunggulannya untuk tetap bisa berkompetisi secara global dan mempertahankan pertumbuhan di masa depan yang berkelanjutan.